Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Madrasatul Quran, yang saya hormati Mudir Mahat Ali Yusuf Masyar, yang saya hormati Bapak dosen pengampu yakni Bapak Ustadz Wildan Ridhonullah SDMBA, dan nama saya adalah Wildan Ulinuha dari Mahasantri semester 3. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran modern dalam Islam. Nah, salah satu tokoh yang saya pilih adalah Syir Allamah Muhammad Iqbal. Latar belakang dari Syir Muhammad Iqbal ini adalah beliau lahir di India dan dibesarkan pada tahun 1877 dan juga wafat tahun 1938. Beliau adalah seorang pemikir modern. Ketika Islam itu mundur, maka beliau memikirkan bagaimana Islam itu harus maju. Maka dengan itulah beliau memberikan beberapa poin kepada kita cara agar Islam itu semakin maju. Nah, saya akan menjelaskan tentang 3 poin saja dari Syir Muhammad Iqbal ini. Nah, sebelum itu beliau juga mempunyai puisi yakni "Who would wait for me anxiously in my native place? Who would display righteousness is my latter face to arrive? I will visit the grave with this complaint. Who will now think of me in midnight prayers? All thy life thy love served me with division. When I became fit to serve thee, thou hast departed." Nah, beliau mempunyai 2 pemikiran yang tentang dunia dan tentang manusia. Di antara suratnya adalah Ad-Dukhan ayat 38 sampai 39. Kemudian Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian surah Al-Fatir ayat 1, kemudian Al-Ankabut surah Al-Ankabut. Nah, tentang dunia ini beliau menjelaskan bahwa kita itu harus berusaha, karena semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak main-main, tidak sia-sia, semua pasti ada tujuannya. Maka kita harus memikirkan tentang semua ciptaan Allah tersebut, karena semuanya ada tujuannya. Karena dengan itulah kita akan berkembang dan berubah semakin maju. Nah, kemudian tentang manusia, seperti dalam surah Toha ayat 122, kemudian surah Al-Baqarah ayat 30, kemudian surah Al-Ahzab ayat 72, kemudian surah Ar-Ra'd ayat 11. Nah, semua surah itu menjelaskan bahwa kita itu sebagai pilihan Tuhan, sebagai khalifah yang memiliki kebijakan. Maka sebagai khalifah tersebut kita memiliki amanah untuk mengembangkan sesuatu yang diciptakan oleh Allah tersebut, karena penciptaannya tidak akan sia-sia. Semua penciptaannya itu mempunyai tujuan dalam penciptaannya. Maka kita harus memberikan supaya kita itu berkembang maju. Maka dengan berkembang maju, maka kita akan menjadi partner Tuhan untuk mengembangkan agama Allah ini, agama Islam ini. Maka kita harus berkembang dan maju dengan memegang amanat tersebut sebagai khalifah yang di bumi ini. Nah, kemudian beliau juga mempunyai konsep manusia aktif dan juga berpotensi, atau manusia aktus dan potensia. Nah, beliau juga membedakan antara timur dan barat. Nah, kalau masyarakat barat itu identik, mereka mempercayai antara sebab dan akibat. Mereka tidak percaya tentang hal supernatural. Kemudian mereka konflik dengan mereka dirinya sendiri. Dalam ekonomi mereka konflik dengan orang lain. Dan kerakusan adalah beda dengan orang timur. Kalau orang timur itu orang-orangnya sangat supranatural. Jika ada masalah pasti akan kembali ke Tuhan, kembali kepada Allah, kembali pada agama.
Dan orang-orang timur itu juga memiliki rasa nasionalisme dan juga patriotisme. Jadi mereka itu akan berjuang dengan mempertahankan negaranya, bangsanya sendiri. Nah, kemudian apa saja penyebab kemudian Islam? Yakni pertama muncul gerakan nasionalisme yang tidak terkendali. Karena kebanyakan perang, maka kita tidak mempunyai waktu untuk belajar, maka kita akan semakin mundur. Islam semakin mundur karena banyak sekali perang, maka tidak ada waktu untuk belajar. Kemudian sufisme asketis, maksudnya adalah kita itu terlalu pasrah kepada Tuhan tanpa adanya usaha, padahal kita itu harus usaha dan juga berdoa, kemudian tawakal. Tidak hanya tawakal saja, tapi harus berusaha. Kemudian nuntutnya padat, dengan nuntutnya padat kita menjadi pesimis dan mental defensif, dan masyarakat kehilangan jati diri. Kita takut untuk berkembang biak karena dengan nuntutnya padat itu kita itu takut sekali untuk maju dan berkembang biak. Nah, maka Islam kini semakin mundur. Nah, kemudian beliau menjelaskan, beliau juga mengkritik terhadap sufi panteistik, yakni hanya mengandalkan Allah saja. Maksudnya itu tanpa adanya usaha, hanya beribadah saja. Ya udah, beribadah saja, ngapain usaha? Ngapain kita belajar? Ngapain kita bekerja? Ya, bukan itu, malah kita itu harus bekerja. Bukannya sufistik, tapi sufistik bukan salah, tapi kita jadikan sufistik itu peneram hati, tapi kita juga harus bekerja, harus berkembang biak, harus maju, harus belajar, karena dengan itu Islam ini akan maju, tidak mundur. Kemudian kritik terhadap tidak ribet. Nah, karena menjadi mudah itu syarat menjadi sangat sulit, berat, maka dengan beratnya itu hukum Islam itu tidak berkembang. Nah, maka dan itulah Syekh Muhammad Iqbal ini menyampaikan bahwa untuk memahami Al-Quran atau hadis itu jangan susah-susah, gampang-gampang saja. Jangan menjadikan itu berat, karena dan itulah hukum Islam itu jadi tak berkembang. Dan kita semangat belajar, mudah saja memahami Al-Quran dan hadis, jangan ribet-ribet. Dan itulah kita harus kreatif dalam menemukan hal baru, harus terus belajar. Dan hal itu Islam ini semakin maju dan berkembang, hukum Islam menjadi berkembang. Jangan susah-susah dalam memahami Al-Quran itu. Kemudian rasionalisme iman maksudnya adalah akal dan iman itu harus berjalan berdampingan. Tidak boleh iman saja atau akal saja, harus berdampingan, karena dengan akal iman itu menjadi kuat dan manusia itu diminta untuk selalu berpikir untuk menemukan sesuatu baru yang bermanfaat, karena dengan hal tersebut kita semakin berkembang dan maju. Kemudian ego atau hudi. Syekh Muhammad Iqbal mencapai ego atau hudi. Ego adalah diri atau kemegahan. Sementara Pak Iqbal ini menjelaskan bahwa ego atau hudi itu berarti kemandirian atau personalitas, individualitas. Jadi ciri ego bebas dan kreatif. Nah, ciri-ciri ego adalah bebas dan kreatif. Dengan bebas dan kreatif itu kita akan maju. Kita harus bebas dan kreatif. Nah, karena apa? Dengan bebas dan kreatif kita akan menemukan hal baru yang bermanfaat. Dengan hal baru tersebut Islam ini menjadi berkembang dan juga maju. Nah, kemudian di sini jelaskan apa saja sih penguat dan pelemah ego. Nah, ego itu harus dikuatkan dengan apa? Dengan cinta, fakir, semangat, toleransi, usaha halal, dan juga bekerja orisinil dan kreatif. Nah, dengan hal itu kita akan maju. Ketika ego kuat, kita akan semakin maju. Sedangkan kalau kita lemah seperti takut, meminta-minta, menjadi budak, bangga atas keturunan, maka ego kita melemah. Kalau ego kita melemah, maka kita akan mundur, tidak akan berkembang dan maju. Maka kita harus menguatkan ego kita dengan cinta, fakir, semangat, toleransi, usaha halal, dan bekerja orisinal dan kreatif. Nah, dengan hal itu kita akan menjadi maju. Nah, kemudian progresivitas ego jadi insan kami, yakni kita harus bebas dan kreatif. Itu ego.
tapi ada syaratnya, yakni kepatuhan terhadap hukum. Satu, kepatuhan hukum. Kemudian bisa mengontrol diri, yakni nafsu. Jadi kita itu harus bebas dan juga kreatif, tetapi kita juga ada syaratnya, yakni harus patuh pada aturan, patuh pada syariat, patuh pada Allah, patuh pada Tuhan. Maka kemudian kita juga harus mengontrol diri kita, nafsu kita. Maka kita akan menjadi wakil Tuhan. Kita akan bisa membahagiakan Islam pada masyarakat. Jika Islam itu berkembang, maka Islam itu akan menjadi maju. Nah, itu. Nah, kemudian kesadaran mistik dan profetik seperti yang dikatakan oleh Abdul Quddus, sufi besar dari Kongo, yakni jika Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, dan jika Abdul Quddus ini, sufi ini itu yang Isra Mi'raj bukan Nabi Muhammad, maka Abdul Quddus itu tidak akan turun. Karena apa? Karena bertemu Tuhan itu adalah ketentraman yang tinggi, ketentraman terakhir, ketentraman yang final. Maka ngapain turun kalau sudah bertemu Tuhan? Nah, gitu pemikirannya. Tapi bagi Nabi Muhammad sendiri, ketentraman itu adalah jika menghasilkan perubahan positif bagi dunia, maka Nabi itu turun agar dunia ini berubah. Jika Nabi tidak turun, maka apa berubah dari dunia? Nah, maka dari itu Nabi Muhammad itu turun di dunia agar dunia ini berubah. Apa yang dihasilkan dari Isra Mi'raj? Perubahan apa yang dihasilkan dari Isra Mi'raj? Yakni mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nah, dengan itu dunia semakin berkembang, semakin berubah menjadi baik, bermanfaat, positif. Nah, oleh karena itu kondisi warga Nahdien saat ini sangatlah jauh dari kata berkembang, malah mundur. Karena apa? Mereka sangat takut untuk maju, takut untuk belajar lagi, takut untuk berkembang, karena mereka sangat kalah sekali karena tidak mau maju, tidak mau belajar lagi, tidak mau semangat. Mereka hanya berdoa tanpa usaha. Nah, itu. Nah, solusinya adalah kita itu harus bebas, kreatif, menemukan hal baru. Nah, tapi dengan syarat kita itu harus patuh dengan aturan, patuh dengan syariat, patuh dengan Allah, menjauhi segala larangannya, kemudian bisa mengontrol hawa nafsu kita, mengontrol diri, mengontrol emosi. Nah, dengan hal itu kita akan menjadi wakil Tuhan, yakni bisa mengembangkan pada masyarakat, menjadikan Islam ini semakin maju. Solusi dari itu. Jadi bukan hanya sufi, maksudnya bukan sufi itu salah, tapi bukan hanya pasrah pada Tuhan, tapi kita itu harus usaha, ikhtiar, bukan hanya usaha saja, tapi harus berdoa. Usaha, berdoa. Jika bersama usaha dan berdoa, kita juga harus tawakal. Tawakal, pasrah pada Tuhan. Apapun hasilnya pasti baik kok. Kita terima saja, tapi kita harus percaya bahwa tawakal itu pasti baik hasilnya. Maka dari itu, Islam akan jadi berkembang dan juga maju. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kami jelaskan. Mohon maaf apabila penjelasan saya ini banyak sayangnya dan banyak kurangnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.